aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much for today. Let me say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice to see you di malam ini. Semoga kalian bisa semangatnya sama dengan Miss Yus, ya. Bisa sama-sama. Harapan Miss Yus masih sama loh ya. Nilai bahasa Inggrisnya paling nggak 8 lah, gitu kan. Amin. Ya 8 aja nggak apa-apa, Miss Yus. Sudah ikhlas ya, Tiara. Oke ya, Tasya, Reza. Oke, good. Nah, untuk yang Miss Yus lakukan pertama adalah rewind dulu ya. Rewind untuk materinya. Nah, ini alhamdulillah wa syukurillah. Sudah tampak belum di layar? Belum, sabar ya. Ya adalah, nah Tiara, pokoknya ini satu angkatan nih, satu Zoom, alhamdulillah. Sudah nyala ya? Sudah bisa dilihat ya? Semoga bisa deh. Ya, semoga bisa terlihat. Sudah terlihat materi bahasa Inggris kelas 9 semester 1? Sudah. Ya, oke. Walaupun kemarin Miss Yus itu Miss Yus sudah memberikan materi sampai dengan bab 8, kalau nggak salah ya, 8 atau 9, tetapi untuk PAS itu sama materinya dengan PTS yang kemarin. Diingat, materinya sama dengan PTS yang kemarin. Jadi Miss Yus harapkan kalian sudah bisa ya, sudah paling nggak tahu bagaimana materinya. Nah, sekarang kita rewind dulu nih materinya. Yang pertama, ada apa aja nih? Yang pertama ada congratulation, oke? Ada congratulation, hope and wish, itu bab pertama. Kemudian yang kedua ada purpose or intention, agreement and disagreement. Kemudian yang ketiga ada labels. Kemudian ada procedure text. Kemudian ada continuous tense, nah kan, tidak banyak kan, berapa tuh materinya? Yang terakhir adalah present perfect tense. So you just have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually only 6 ya. Hanya ada 6 chapter yang kalian besok akan kalian kerjakan soal-soalnya di PAS, oke? Jadi sebenarnya 6 loh, cuma sedikit materinya. Cuma yaitu Miss Yus harapkan tolong dibaca, oke? Cara satu-satunya adalah membaca, tidak ada cara lain. Yang pertama, langsung aja. Congratulation apa? Congratulation, masih ingat? Ucapan selamat. Kalau congratulation adalah ucapan selamat. Kalau hope, harapan. Kalau wish, doa. Itu bedanya. Betul. Kalau harapan masih bisa terwujud, kalau doa itu bisa hanya berupa keinginan, ya kan? Ya. Kalau harapan 90% masih bisa terwujud. Kamu harapannya pengen 80, insya Allah itu masih hope ya. Nggak hanya wish. Nek wish bener-bener sudah terjadi dan kamu tidak bisa mengulangi lagi ya. Cuma sebuah angan-angan saja. Oke, selanjutnya ada beberapa expression untuk congratulation, apa aja, masih ingat nggak? Lupa, baik. Itu kejujuran yang menyakitkan. Oke, yang pertama ada congratulation, jelas. Kemudian congrats. And then I'd like to congratulate you on, that's great, let me congratulate you, it was great to hear you about, and happy anniversary. Kamu sering kan bilang happy anniversary ya sama si dia gitu kan. Itu sebenarnya udah ucapan untuk selamat, ngasih selamat sama mereka. Nih, happy anniversary. Intinya kalau namanya juga congratulation, pastinya pakai congratulate, congrats, congratulate. Ini cuman singkatannya aja, that's great. Intinya memujilah ya, memberikan selamat atas keberhasilan teman atau orang lain gitu ya. It was great, intinya turut senang lah atas keberhasilan orang gitu ya, enggak malah
apa ya? Malah aduh, kamu tuh cuma gitu aja, aduh jangan. Ayo kasih orang lain itu ucapan selamat, insya Allah nanti akan kembali padamu juga ya. Oke, lanjut. Next. Ini cuma Misius rewind aja ya. Ceret. Tadi ya, ulang lagi bahwa hope itu harapan yang mungkin terjadi. Kalau wish ya kemungkinannya ada, cuma tidak terlalu tinggi begitu ya. Ini hope, ini wish. Don't forget. Nanti Miss share kok. Kemudian selanjutnya ada sini harus pakai iya. Sekarang adalah expression-nya. Contoh-contohnya apa? Ini bisa keluar, Kak. Jadi dari nomor 1 itu kan ada teks sama dialog ya. Kamu kalau lihat kisi-kisinya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga yang awalnya itu sepanjang kereta sudah Misius persingkat menjadi satu gerbong saja. Semoga nanti bermanfaat ya. Here are some expression that you can use. Hope sama wish ya. Ini yang sering. I hope that you, I wish, beda ya kan? Wish me luck, wish you all the best. Nah, itu ada bedanya di situ. Ya kan? Ini diingat, insya Allah keluar besok. Karena ada indikator soal dialog rumpang, daftar ungkapan harapan. Nah, kamu paling biasanya suruh milih nanti. Udah Misius contohkan di latihan soalnya. Itu aku suruh milih mana yang merupakan expression of hope. Jadi kamu harus belajar berbagai macam ungkapan hope and wish. Oke, nanti biasanya ada pengecohnya. Kemudian selanjutnya purpose or intention. Masih ingat nggak? To, apa artinya to? Supaya. To in order to. Sama, betul ya, grabs. Sama artinya. Supaya. So that. Sama juga nggak artinya? Oleh karena itu. Agar ya, bodoh ya. Sama ya. Sama, the same. Pokoknya sama, intinya adalah supaya. Supaya, agar, untuk, dalam rangka, sama saja. Itu sama aja intinya. Diingat baik-baik, oke? Nah, biasanya dia nempel di sini nih, di agreement sama disagreement. Apa agreement kemarin? Persetujuan dan disagreement? Ketidaksetujuan. Nah, betul. Setuju dan tidak setuju. Nah, sekarang kita lihat ungkapannya. Oke. Menghilangkannya. Oke, aduh. Nah, ini ya. Yang sebelah kiri Misius juga semoga sama dengan kiri kalian. Itu adalah agreements. I agree with you. Nah, ini kemudian that's for sure. I couldn't agree with you more. Ini sering merasa bahwa I couldn't agree with you more itu termasuk disagreement. Benar apa benar? Ini termasuk disagreement. Salah ya, Reza. Betul. Ini pengecohnya. Coba. I couldn't agree with you more. Nah, I couldn't agree with you more. Ini berarti dia itu malah benar-benar setuju. Tidak membantah. Pokoknya aku setuju dengan apa yang kamu ucapkan. Dia tidak akan membantah. Oke, dan ini berarti tidak. Dia bukan bagian dari disagreement, tapi dia adalah bagian dari agreement. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini sama, absolutely juga sama. Benar-benar dia setuju dengan pendapat kamu, ya. That exactly how I feel. Setuju banget saya. Pokoknya saya setuju. Kamu bilang A, ya aku setuju bahwa itu A. Oke, itu kalau agreement. Nah, kalau disagreement tentu saja berbalik ya, pertentangan ya. Apa ya? Besok pemenang juara Piala Dunia adalah besok pemenang juara Argentina adalah juara Piala Dunia adalah Argentina. Ya Mario, kamu kan ada Italinya ya kan.
Ya, Italia apa Argentina? Ya, Itali Nggak tahu ya, soalnya nggak misal nonton. ya kan. Reza milih Itali, Mario milih Argentina. Oh, I don't think so. No, tidak bisa. Bukan Argentina, bukan Italia. Oh, enggak, besok Korea Selatan, Miss. Kan saya suka K-pop gitu kan. Nah, I don't think so, ya kan? I don't think so, no, enggak dong. Tidaklah. I'm afraid I disagree. Ini sopan loh, ini sopan. I'm afraid I disagree. Ini sopan banget dia bilang. Dia tuh dia nggak setuju tapi sopan. I'm afraid I disagree. Biasanya ngomong di hadapan para hakim gitu kan. Ini umpamanya si FS ya kan. FS dibilang sama FS ya, tahu ya FS. Sangat amat terkenal. Dia ditanyain sama hakim ya. Ditanya sama hakim bahwa apakah benar Anda melakukan dar-dir-dur-dar? Nah, oh, I'm afraid I disagree. Oh, berarti si FS ini amat sangat sopan kepada hakimnya ya. Oke, atau dia si FS bilang, I totally disagree. Enggak deh, enggak setuju saya. Oke, I beg to differ juga sama. Ini menyatakan bahwa dia tidak setuju. That's not always the case. No, bukan. Tidak seperti itu ya, saudara. Masih ada yang lainnya. Oke. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak antara agreement and disagreement? Intinya diingat baik-baik, agreement itu contoh ungkapannya apa, disagreement itu contoh ungkapannya apa. Insya Allah nilai 8 akan selalu berada di depan kalian. Amin. Pokoknya bisa doain yang baik-baik aja lah malam inilah. Pasti udah capek pada belajarnya. Nah, selanjutnya setelah agreement, disagreement itu labels ya. Kalau di kisi-kisi dia nomor 3, betul. Ada food label. Food label apa? Food label? Label makanan. Kalau medicine label? Label minum. Label obat. Nah, kalau di kisi-kisi yang keluar adalah medicine label, si label obat sama food label, alias label makanan. Itu yang keluar. Minuman nggak keluar loh. Semoga ya. Karena bisa berdasarkan kisi-kisi loh ya. Kalau kisi-kisinya gitu, tidak keluar di situ. Oke. Nah, kemudian ada label ada apa? Diingat baik-baik, saya saudara ini. Nutrition facts ya. Apa nutrition fact? Aduh, apa nutrition fact? Yang terkandung. Apa Alena? Yang terkandung itu apa namanya? Informasi gizi, betul Raihan. Informasi nilai gizi. Pokoknya apa yang ada di dalam, vitaminnya berapa, lemaknya berapa, itu ada di nutrition facts. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada parts ya. Parts itu apa? Bagian-bagiannya, betul Mario. Bagian-bagian dari labels. Nah, sekarang Miss Yus mau kalian untuk mengidentifikasi atau menemukan yang mana yang merupakan parts of food and drink label. Karena medicine pasti ada bedanya dikit gitu kan. Mana yang merupakan perbedaan aja, langsung aja. Perbedaan antara bagian di food drink sama medicine label. Bedanya di mana dia? Ada nggak bedanya? Bedanya apa Dosis nih? pakai. Bedanya food and drink sama medicine label. Enggak ya, nggak ada bedanya. Mungkin di Kalau di medicine itu dosisnya. Ingredient yakin? Bisa loh. Bisa. Umpamanya bisa sebut label salah satu ya. Direction to use atau untuk Yes, Zahra, betul. Kalau ingredients masih ada. Zahra bilang apa tadi? Yang direction to use itu. Ada, tentu ada dong. Food and drink bisa, dia direction to. Dosnya buat kalau medicine, dosnya kalau food and drink nggak ada dosnya. Ada dosnya, berarti di sini Kak. Nutrition facts. Nutrition facts itu hanya ada di food and drink. Oke. Ya. Jadi nutrition facts itu hanya ada di food and drink aja, karena kan informasi nilai gizi nggak ada kalsium, vitamin nggak ada di obat ya.
suplemen makanan itu masuk food label. Dia tidak masuk ke medicine label. Yang medicine ya tentu saja yang obat untuk contohnya penurun panas, obat apa lagi? Demam, kemudian penurun panas sama aja ya demam ya. Terus obat flu, Paramex. kayak gitu, Paramex gitu kan, itu kan ini ada kandungannya ya, ada ingredientnya tetap ada. Tapi nggak ada tuh nutrition facts-nya. Itu bedanya. Tapi bener tadi Reza ada dosis. Di food and drink nggak ada dosis, adanya konten. Betul, itu nanti tambahin, ada dosisnya. Kemudian jangan lupa lagi, ini selalu keluar. Coba Misus lihat. Di nomor 13 sama di nomor 13 itu ada ditanyain. Purpose-nya, tujuan komunikatif itu ditanyain ini. Jangan lupa kalau label itu jelas untuk Detail informasi. detail information. Jadi informasinya benar-benar rinci. Oke? Informasinya rinci. Ya. Itu bedanya. Bedanya nanti kalau kamu jeli sama procedure, nanti beda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini selalu keluar saya parts-parts kayak gitu. Miss, bedanya flu sama demam tuh apa? Oh beda, flu tidak selalu demam Kak. Demam itu tidak selalu flu. Demam doang. Mamanya kamu cuma sakit kepala, cuma demam gregesi istilahnya kalau bahasa Jawanya ya. Catch cold, masuk angin kan nggak selalu. Nggak selalu kamu meler hidungnya. Tapi kalau flu biasanya bisa disertai demam. Kayak anak Misius ya kan. Kalau anak balita itu kalau mau flu dia biasanya demam dulu baru nanti meler. Gitu. That's the difference. Tapi mohon maaf Misius bukan dokter. Oke, Miss. Ya. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa Alena, untuk pengetahuan aja ya. Oke, next. Thank you for asking. Nah, sekarang procedure. Ini yang Misius minta kalian tuh membuat video itu, harusnya masih ingat ya. Yang belum buat video ditunggu, oke? Nanti akan Misius tagih setelah kalian PAS, Misius tagih nilai-nilai yang belum masuk. Oke, procedure tentang Tes prosedur. Cara membuat cara Langkah. membuat sesuatu. Yes, ini ya untuk membuat sesuatu. Oke. Nah, kemudian strukturnya tentu saja yang ada di procedure. Strukturnya yang pertama kalau procedure ada Title atau judul. judul, tapi nggak selalu ada ya. Biasanya nanti tersirat. Biasanya nanti ada di kalimat awal kalau prosedur, atau nanti kalau nggak di bagian paling bawah, di langkah-langkah paling bawah banget. And the chicken soup is ready to serve. Nah itu baru ngerti. Oh jadi itu tadi tentang bikin chicken soup ya Miss ya. Bisa kayak gitu. Ingredient apa? Bahan-bahan, betul. Utensil, alat, kemudian step, Langkah-langkah. langkah. Nah, selalu ada ini ya guys, ini harus ada. Bisa disebut langkah, bisa disebut steps, method, instruction, teknik, apapun bentuknya. Kalau yang namanya procedure, itu ciri khasnya harus ada steps. Walaupun title nggak ada, ingredient nggak ada, utensil nggak ada, tapi yang selalu ada mesti steps. Kalau nggak ada step, berarti dia bukan procedure. Ya, nanti teks apa namanya? Label mungkin ya. Kemudian kinds apa? Jenis ya, betul Reza. Jenis atau macam, ada resepi, ada manual, ada tutorial. Nanti kamu lebih lanjut lagi bisa belajar. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Language feature apa? Fitur bahasa. Fitur bahasa. Kebahasaan. Apa Alena? Kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan ya. Sama sih kayak di bahasa Indonesia juga unsur kebahasaan kan? Ya, jadi language feature unsur kebahasaan. Jadi kalau procedure text itu pakai apa aja sih? Pakai imperative verb, pakai simple present tense, pakai temporal conjunction. Udah ini cuma pengetahuan aja ya. Ini tidak terlalu keluar kok besok. Kalau di procedure yang keluar cuman enggak
nggak ada sih, nggak terlalu yang ini lebih nanti ke struktur teksnya atau tujuan teksnya. Tapi kalau language feature tidak keluar. Oke, lanjut. Nah, continuous tense. Oke, ada berapa continuous tense? 3, betul Alena. Continuous tense itu dibagi 3. Ada present, ada past, ada future. Apa sih continuous tense? Continuous apa? Berkelanjutan. Yang keadaannya sedang. Iya, continuous itu keadaan yang sedang berlangsung. Kemudian kalau tense, Bentuk kata kerja. bentuk kata kerja. Intinya kalau continuous tense itu memakai pola to be plus verb 1 ing, diingat. Reza is reading a book. Atau di sini I am reading a book, itu kalau positif. Negatif, tambahin not aja. Tetap aja dia pakai verb 1. Nah, semuanya sama. Cuman kalau di interrogatif tinggal dibalik saja. Verb 1-nya di depan. Verb 1-nya di depan. Verb, sebentar, salah, Misus. Subjeknya sesudah dengan ini salah, harusnya sini. Nah, subjeknya itu sesudah to be-nya, bedanya itu, cuma dibalik aja, ya. Ini besok keluar ya Kak, di nomor 30, 28, 29, 30, ya. Nomor 28, 29, 30, kamu diminta untuk mengisi titik-titik memakai kalimat present continuous tense. Hati-hati ya. Diingat baik-baik strukturnya. Kalau ini kita grammar. Ya, jadi kamu harus sesuai dengan strukturnya. Oh ya, bocoran buat kalian. Itu kan present past future ya. Kalau dikisi-kisi kan present past future. Insya Allah mungkin bisa saja itu urut. Jadi biasanya present dulu, makanya Misus kasih di sini present dulu, kemudian past, kemudian baru future. Diingat ya, to be-nya yang berbeda kalau continuous, bedanya di to be, ini to be-nya ya. Kalau present pakai is MR, kalau past pakai was were, kalau future pakai will be. Tergantung apanya? Subjek, betul Hanin. Yuk lanjut. Nih, ini yang pas ya. Seperti yang tadi sudah Misus katakan, past continuous tense itu to be-nya memakai was were. Kamu lihat was were, subjeknya to be-nya berubah menjadi was were semua. Itu bedanya. Sama-sama sedang berlangsung, tapi kalau past continuous tense berlangsung di waktu Lampau. Betul. Itu continuous tense yang kedua. Tadi udah present, sekarang past. Kemudian yang ketiga adalah future. Future, to be-nya dia memakai will be. Will boleh, shall boleh, sama aja. Inti apa sih will? Akan kan, iya akan, namanya aja juga future, berarti akan sedang berlangsung. Bahasa Inggris tuh continuous kan sedang berlangsung, tapi future-nya akan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Itu bahasa Inggris. Kalau kalimatnya itu besok di nomor 30 ya. Diingat baik-baik, future pakainya adalah to be-nya will atau shall plus be, pakai verb 1 ing. Don't forget. Working, playing, doing, seeing, calling, buying, jengking, oh tidak jengking, tidak bisa jengking. Drinking, staying, apapun. Pakai ing, kata kerja tambahi ing. Lanjut. Nah ini yang terakhir ya. Tuh kan cuma dikit kan materinya. Sebenarnya bukan materinya kan. Ada present perfect tense, oke, present perfect tense. Apa present perfect tense? Tentang apa? Bentuk kata kerja. Bentuk kata kerja. Tense itu adalah bentuk kata kerja, betul. Present
Masa lalu yang masih berlanjut. Present masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Berarti sudah dan sedang sudah terjadi sampai sekarang. Ya, penandanya kalau present pakai apa? Tambah nih, kurang Miss Neta tambah. Lihat deh di contohnya. Udah deh, jangan deh. Lihat di contohnya aja. Di contoh. Have has. Pakai apa? Pakai Have has. have has, betul Ariandra. Pakai have atau pakai has. Kapan pakai have? Subjeknya. Subjeknya ayu. Subjeknya. Nah, tergantung subjeknya. Nih, I, ya kan, Misus Lingkar itu. I, you, we, they pakai have. Kalau he, she, it pakai has. Ya dah. Ariandra has. Alena has. Ariandra and Grace have gitu. Kemudian kata kerjanya pakai bentuk keberapa nih? Sin. Si, saw, sin. Ingat nggak? Pertiga. Pertiga, betul. Nah, kalau si saw, sin inget ya. Sausi. Miss, kalau si yang saw. untuk subjeknya itu tuh misalkan kata benda dan lain-lain itu kah? Bisa kata benda, iya. Kata benda yang cuma satu, Kak. Cuma tunggal aja. Zahra and Alena berarti dia have. Tapi kalau Zahra doang has. Okay. The cat has. The cats pakai S have. Sebentar ya, taruh sini. Gimana? Gimana? Oke. Bisa tuh saja deh. Mario has apa ya? Has played guitar, the guitar. Tapi kalau Mario and Zara have played the guitar, beda. Beda nggak sih? Bisa dilihat nggak perbedaannya? Bisa nggak berbeda? Dilihat perbedaannya bisa nggak? Miss kan tunggal. Iya, tunggal. Mario kan cuma satu. Keiji kan Mario. Iya, kasihan Mario tunggal. Jadi dia satu, dia ya kan. Ini loh. Kalau pakai anotasi nggak bisa di. Kalau ini kan ada Mario punya teman di sini, jadi dia have. Tapi kalau Mario sendiri dia has. Gitu. Ya. Oke, ini diingat aja. Have. Intinya kalau tunggal itu pakai has, kalau jamak dia pakai have. Kalau kalimatnya present perfect. Besok di mana? Present perfect tense ada di nomor 34 sampai 40. Jadi memang karena Misus kesulitan, ya ini Misus jujur aja. Indikator nanti. Ya. Jadi Misus masih kesulitan untuk menentukan indikatornya yang dimaksud oleh si pembuat soal itu apa. Jadinya Misus berikan kalian latihan soal. Itu ada dialog rumpang karena kata pembuat soalnya kan dialog rumpang. Ya udah dirumpangin aja di situ. Kalian tinggal ngisi pakai has atau have. Diingat subjek, Kak. Subjeknya. Hati-hati dengan subjek. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Oh, habis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? I hope not. So we can continue. Miss, nanti kalau sinonim keluar nggak? Oke. Berarti kita langsung buka aja ya latihan soalnya. Berarti kamu belum membuka, Kakak? Udah dikerjain belum? Ayo. Lagi nomor 1. Nanti Aduh, kejujuran yang menyakitkan lagi. Sudah nomor 2. Yes, what's Grace? Nanti ada dibagiin nggak kayak kosakata tuh? Biasanya kan dibagiin sama Miss. Dibagiin kosakata ya? Bagiin nggak ya? Gini, bagiin deh. Tapi nanti, tapi ini ya, kosakatanya belum tentu bahwa itu akan keluar ya.
kosakata yang Misus bagiin yang dari modul ya. Ya kan, kalau modul kan sesuai dengan chapternya, sedangkan pembuat soal kan banyak banget. Gitu, yang penting nanti buat ini ya dibaca-baca ya. Kemudian kemarin Misus sudah share PTS belum sih? Nggak tahu. Ih, udah share file pembahasan PTS belum sih? Pembahasan apa, Miss? Oh ya udah, berarti nanti Misus share pembahasan PTS. Kan Misus tadi udah bilang bahwa soal PTS kamu kemarin itu materinya mirip dengan yang ada di PAS gitu. Jadi kan bisa buat kamu sekalian latihan, mengulang kembali. Nanti juga Misus mau share yang PAS ya. Pembahasan soal PAS tahun lalu. Oke, nanti Misus kasih juga ke kalian. Jadi intinya kalau H-1 itu bukan untuk mengerjakan latihan soal, Kak. H-1 adalah kalau bahasa Inggris itu adalah mengulang-ulang teks-teks yang pernah muncul, bacaannya. Oke, bacaannya, kemudian contoh soalnya seperti apa, itu Miss Yus. Makanya kemarin Miss Yus dan Miss Fa berinisiatif untuk membagikannya kemarin gitu loh. Miss Yus kasih master soal biar kemarin itu ya hari ini tuh tinggal bahas doang gitu. Ya kan sudah Miss Yus kasih satu kelas kan satu, terus kalian kan nanti silahkan kalau mau fotokopi ya oke, kalau enggak ya nanti Miss Yus kan kasih sovelnya juga gitu kan. Oke, tadi pertanyaan Alena Miss Yus jawab dulu ya. Sinonim ada nggak Miss? Wait. Sinonim ada di nomor 12 dulu. Yang pertama ada di nomor 12. Nah, nomor 12, makna kalimat. Nah, tapi kalau di sini makna kalimat, Ding. Oh iya, dia makna kalimat. Itu loh masalahnya. Nah, makna kalimat dari you are right itu masuk ke ungkapan apa? Itu. Ini sebenarnya juga bisa makna kalimat. Tapi biasanya makna kata ya. Oke, lanjut. Nah, makna kata ini benar nih, 18. Ini ya ada ya, Alena. Ini sinonim. Sinonim dari relief. Ada kan? Is. Semuanya is, rise, is, increase. Oh, udah. Isnya erase sama increase ya, ada dua. Semuanya bisa bikin is. Sama itu mana kata ada tuh nomor 21 tuh. 21 sama nomor 23. 23. Nih, the synonym of green. Nah, kan ada kan? Oke ya, ada pertanyaan Alena sudah terjawab bahwa tetap ada sinonim, tapi alhamdulillahnya tidak banyak ya, tidak banyak sinonim. Ada dua tuh. Kalau menurut dengan kisi-kisi loh ya, indikatornya loh ya, yang satu lembar kan sudah Yesus kasih kemarin. Oke, sekarang kembali ke asal, ke awal. Yuk, nomor 1 itu sesuai dengan indikator soalnya adalah dialog rumpang. Oke, diingat ada dialog rumpang hope and wish. Ini teksnya dialognya hope and wish. Kalian menjawab apa ya? Cepet kok ini, selesai 30 menit. Apa, Alena? Aku D. Delta ya. Will change her behavior soon. Apa kata kuncinya? Yes. Si Miss Anita said that ke Mita bahwa Nimas tuh will not have many friends, ya kan? Apa sih maksudnya will not have many friends? Tidak akan punya banyak teman. Tidak akan punya banyak teman. Kenapa kok tidak punya banyak teman? Karena kebiasaannya jelek. Kebiasaan ya. Attitude itu tingkah laku. Oke, Grace, tingkah laku ya. Nanti Miss bikinin deh habis ini. Attitude ya, tingkah laku. Terus behavior apa?
Enggak lah, aku juga. Ya, itu cuma Mrs. ganti. Di sini attitude, biar dia ada punya banyak teman, berarti dia harus merubah. Change, merubah ya. Merubah attitude-nya segera. Nah, di sini Mrs. bilang, will change her attitude soon, ya jelas. Itu jawabannya. Tapi kan carilah sinonim dari attitude. Gitu. Oke, nomor 1, Delta yang masih salah dibenarkan. Yang masih bingung silahkan bertanya. Gitu ya. Nanti langsung aja Miss bertanya gitu aja. Biar cepat. Nomor 2 apa jawabannya? Ini indikator soalnya adalah kesimpulan teks. Nah, ini tadi si Reza juga jawab premisius. Jawabannya B bukan. Nah, berarti ada 2 jawaban, Kak. Kata si Reza A, kata si Mario A, kata si Reza B. Kira-kira yang mana? Kenapa A, Reza? Karena Rina nggak dapetin 100-nya karena udah lewat. Nah, terjebak di sini. Betul ya. Yes, Reza. Betul. Jadi Reza terjebak di sini ya, Za. Kok Reza? Ya Reza juga sih namanya, Za. Bukan Reza kamu ya, Reza. Tunggu Reza, 9H. Jadi, I wish, saya udah bilang, I wish I got 100. Wish itu sudah terjadi ya. Terjadinya apa? Dia dapatnya nilai berarti nggak 100. Berarti dia berharap nilainya 100 kan? Nah, berarti dia nggak mendapatkan nilai 100 di pelajaran sains. Nah, bukan isn't sure. Sudah terjadi nih, ya udah ngerti kalau nilainya 100. Bukannya tidak yakin, tapi dia memang tidak mendapatkan nilai 100 ya, karena sudah terjadi nih. Ya, kok tahu Miss, kok sudah terjadi lah, iya mau nilainya Susi sudah keluar kok, masa nilainya Rina belum keluar. Nah, itu. Jadi yang nomor 2 jawabannya adalah yang yang A, maaf, yang hasn't got, tidak mendapatkan. Ini pakai present perfect tense ya guys, hasn't got. Nah, oke, good. Nomor 3, indikator soalnya adalah kalimat rumpang. Oke, ada ucapan selamat, kemudian dirumpangkan. Ya. Oke. Apa jawabannya? Ini tentang si Danu dari prinsipalnya ya. Ya. Ini kelihatan nggak sih kalian? Gedein ya. Kelihatan ya, oke. The writer, kita perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. The writer hopes that the management will encourage ya, bacanya encourage. Apa encourage? Mendorong. Mendorong. Kalau represent? Mewakili. Oke, good. Sudah dikerjain nih berarti dia. Mewakili. Kalau amaze? Mengagumi. Kalau interest? Tertarik. Menarik. Kalau tertarik ya bisa interested nanti ya. Ya, boleh. Ini. Kok bubar? Ya. Aduh nggak ngerti nih. Ini ya. Apa ini? Enggak ya. Udah nanti gitu ya. Kok tahu kalau mendorong? Tadi nyari di Google tadi. Nyari di Google. Maksudnya nyari di Google. Udah ngerjain dari kunci dong. Kan bahasa Inggris bocorannya di teks. Mana? Inspire. Will inspire all student in our school. Inspire. Ini good. Persamaan dari encourage ya. Menginspirasi ya semua student untuk belajar lebih keras. Oke, Danu, semangat Danu. Kamu akan menginspirasi teman-teman kamu ya. Kalau ada Danu. Salam buat Danu. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor soal 4 dialog rumpang. Ucapan selamat. Oke, dialog rumpang. Apa kata yang tepat, kalimat yang tepat untuk mengisi? Maaf, Lek. Oke, baik. C, kok bisa C?
Ya karena emang C, Miss. Sincerely Ya kita pelajari dong. Titik-titik that you will be the winner. Dan apa you will be the winner? Kamu Kamu akan menjadi pemenang. bahwa kamu akan menjadi pemenang lagi. Wow, berarti dan Dri ini kan pengen mengungkapkan harapannya. Harapan biar si Murti menjadi Semangat. semangat. Pemenang lagi. Pemenang. Ya, menjadi pemenang lagi di tingkat nasional. Ya, sebagai teman yang baik, mari saling mendukung yang baik, begitu. Ya, berarti yang jelas masuk ya, jelas bisa mengisi titik-titiknya adalah sincerely hope. Ini tuh cuma Mrs. ganti ya. Sincerely, really itu sama artinya apa? Sincerely. Sangat, benar-benar, yes. Aku benar-benar berharap. Aku sangat berharap. Nah, sebenarnya sama aja. Oke, good. Nomor 5. Kesimpulan teks ya. Kamu disuruh menyimpulkan teksnya. Ungkapan harapan. Nah, jadi ini yang tadi bisa sampaikan bahwa kamu harus mengetahui ungkapan ini termasuk dengan materi yang mana gitu, ungkapan apa gitu kan. Yang ditanyakan adalah expression of hope, itu yang mana? Tapi ada kata-katanya except. Except itu apa? Kecuali. Berarti di bawah ini adalah expression of hope, kecuali yang mana? Nah, yang mana coba? Yang Karena itu congratulations. Apa? Happy anniversary. Happy anniversary tadi adalah ungkapan memberi selamat. Oke, benar dah. Benar. Yang B ya, yang B ini kok ikut ini Miss ya. Wish itu kan memang ikut hope ya. Sama-sama hope kan, mau bagaimanapun walaupun wish itu mungkin kemungkinannya kecil, tapi kan dia masih termasuk hope. Jadi tetap bisa masukkan ke situ ya. Ini di beberapa soal wish tetap bisa termasuk kategori hope. Biar kamu nggak bingung aja. Terus kalau yang A itu ucapan apa? Well done, we knew you could do it. Ini juga bisa ya. Well done. Kami tahu. Oh iya ya. Oke, yang nomor 5 ya. A sama C. Ya, berarti yang jawab A juga benar. Oke, yang well done itu ungkapan apa berarti? Selamat. Selamat, iya. Memuji juga dia. Oke, berarti ini juga sama ya. Happy anniversary, well done itu termasuk ungkapan Memberikan selamat. Memberikan selamat. Congratulations. Oke, good Alena. Thank you for your correction. Ya, ini termasuk ungkapan. Yes. Ada lagi pertanyaan? Nah, oke, bisa jadi soalnya kalau kesimpulan teks seperti itu ya, kamu disuruh mencari yang merupakan kesimpulan teks. Tapi ada juga yang lain nih, Miss Sus punya perkiraan yang lain. Ini perkiraan doang loh ya. Bagaimana kalau seperti ini soalnya? Anton is expressing his feeling of Simpati. sympathy. Ya, kamu disuruh menyimpulkan kan? Dia bilang I hope will get better soon itu maksud dia apa gitu? Oh, dia ingin mengungkapkan simpatinya. Ini simpati itu kan juga bentuk harapan untuk seseorang. Cuma Mrs. cari lagi persamaan dari hope ya. Ini juga sama harapannya dia apa gitu. Awfulness apa? Kesedihan. Awful, I feel awful. Kekecewaan. Oke, surprise ya, nggak nyambung ya ke Oke, surprise.
kejutan. Terkejut. Oh my god, Terkejut. Oh my god. Maaf tadi Mrs. matiin Oh ya my chatboxnya God. biar gak pada lucu-lucu nanti. Worry berarti Khawatir. khawatir, Khawatir. anxious ya. Cemas. Oh, I know what the exactly. Okay. Cemas. Oke. Khawatir sama aja. Nah, gini ya. Tolong banyak-banyakin memang yang namanya kosakata. Udah bisa deh. Anu loh ya, selalu tradisi loh ya bahwa kita masih peringkat pertama untuk bahasa Inggris. Bener loh, nggak bohong, Miss Jus. Tentunya setelah yang bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Ini ya, daftar ungkapan harapan. Ya, wes. Miss Jus agak rancu antara, ini kan sama ya, daftar ungkapan harapan juga, dan suruh menyimpulkan. Jadi kan, ada daftar ungkapan harapan, terus kamu suruh menyimpulkan. Yang mana sih? Soalnya sama ya, accept lagi ya. Nih, Yang itu mana antara yang B atau bukan? D yang benar Itu mana, B Miss? sama D. B atau D yang mana? Yang mana kalian? 6 B tapi atau aku D? B. Aku akhirnya pilihnya B. B. B, many D. thanks. Kalau many thanks merupakan expression apa? Selamat. Thanks. Selamat. Ya. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya terima kasih. terima kasih apa? Gila, terima kasih. You're Thank welcome. Thanks. Gratitude. Grateful atau gratitude ya, nanti cari ya. Terus I'm happy for you apa? I'm happy for you. Congratulations. Selamat. Congratulations. Oke, good. Ya, berarti ada 2 lagi itu kan. Harus jeli dan teliti. Ternyata ada 2 jawabannya. Oke, good. Kok Mrs. ini ya masih makin tambah yakin bahwa besok insya Allah nilainya meningkat nih, bagus nih. Amin. Semangat pokoknya deh. Yes, tetap harus optimis ya saudara. Oke, yang B. Sekarang expression of agreement, udah beda materi ya. Tadi kan expression of congratulation, hope, wish. Sekarang materinya agreement and disagreement. Oke. Makna tindakan persetujuan, berarti indikatornya adalah suruh menentukan maknanya. Sebenarnya si Gary sama Dion ini sedang ngapain sih mereka? Apa menurutmu? Sedang melakukan percakapan Tentang memberikan tujuan. persetujuan apa enggak? Sebenarnya permission. Oke, kata-kata kuncinya apa? Excuse me. Excuse me, Dion. Do you want me? Do you want me? No, I don't think it's good idea. Nah, berarti no. Oke. Sebenarnya mereka sedang bertanya jawab tentang apa? Oh. Nah, kan itu kata kuncinya di situ. Kan cuma itu doang. Cuma pengen tahu ini mau digantungkan di mana sih gambar lukisannya? Di sini, di sono, di situ. Oh Mana? ya. Berarti apa? Suggestion. Permission, Miss. Apa? B. Permission. Yes, Izin Miss. nggak? Halo, Miss Nus. Halo. Setelah C. Nemesis kok agreement ya? Tetap dia meminta persetujuan dia ya. Boleh nggak sih over here gitu kan? Nggak boleh, sana aja. Jelek. Nah, karena dia suka bilang kayak gitu loh. Jelek gitu, gampang banget. Nah, permission nggak izin dia nggak izin. Nih izin kan excuse me itu, excuse me-nya ya, karena izinnya ya. Ya. Oke, yang ini ya, yang maksud kamu persetujuannya ya. Tapi persetujuan loh, izin excuse me sir, may I go to the bathroom, biasanya gitu. Bolehkah saya pergi ke sini? Nah ini kan dia sudah diizinkan untuk menggantung, cuma dia minta persetujuan, boleh nggak di sebelah sini gantungnya gitu. Oke.
Nek cuman yang ditanyanya excuse me ya itu benar izin, tapi kan Dion sudah memberikan pernyataan di situ. No, I don't think that's good idea. No, nggak di situ ya, sono kayak gitu. Gitu. Jadi dia lebih ke agreement-nya. Tapi kalau nanti ada yang lebih rinci lagi, mungkin itu termasuk disagreement nantinya. Oke. Duh. Ya. Kemudian lanjut dialog rumpang antara si Badai sama Jagat. Persetujuan lagi. Bilang apa mereka? Apa yang kamu pikirkan ya? Pikir benar apa yang kamu pikir tentang novel novelnya si Terelie? Apa yang kamu pikirkan? bukan. I think they are really great. Setuju nggak Jagat sama Badai bilang apa? Jagat bilang apa? Bagaimana bakatnya penulis ini? Iya, berbakat loh penulis ini. Berarti dia merasa bahwa Terelie novel setujunya bagus apa enggak? Bagus, betul. Jadi yang oke, good. Sekarang nomor 9. Dialog rumpang persetujuan. Betul kan? Itu 8 ya. Dialog rumpang persetujuan. I think Fendi is a Carol's boy. Carol's itu apa, Kak? Ceroboh ya, Zahra. Oke, dia tuh ceroboh gitu kan. Terus kira-kira Mardi setuju nggak sama pernyataannya si Ria? Setuju. Setuju. Kata kuncinya yang mana? Forget. Karena karena Ya. Fendi lupa menaruh barang miliknya, Betul. Dan dia berarti I agree with you. Iya, sabar. Yo, lanjut. Sekarang nomor 10. Miss Yus, nanti pembahasannya masuk YouTube nggak? Maunya gimana, Wak? Maunya masuk YouTube. Ya, masuk YouTube sama kemarin requestnya PDF. Ya udah, Miss PDF. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ya, seperti biasa ya, Wak. Nanti jam 3 pagi kamu bangun, kamu tonton YouTube-nya. Sampai sekolah aku tonton. Harus sampai sekolah itu menjelang detik-detik. Waalaikumsalam, Bagong. Oke, lanjut ya. Dialog kesimpulan tindakan. Suruh menyimpulkan tindakan. Tindakannya siapa nih simpulkan di sini? tindakannya dokter. Tindakannya si dokter. Bisa sambilnya gitu ya. Tindakannya si dokter. Jadi dokternya itu pengen apa sih? Pengen kita apa dengan membaca teks di atas? Hasbi ya, bukan Gresby. Hasbi. Hasbi father habit. Hasbi's father habit. Ya, kok tahu habitnya? Karena Di ayahnya Sehari itu dia tidurnya 4 4 jam per hari. jam. Kemudian harus Tidak pernah sarapan. dan dinner. Yuk, saya tahu sarapan, hati-hati loh ya. Makan siang ya ini ya. Oh, enggak sarapan. Berarti kan pengen tahu, dokternya tuh pengen tahu si habit tuh apa sih habit? Kebiasaannya si bapaknya Hasbi. Oke, good. Bismillah, lanjut. Nomor 11, dialog informasi tertentu. Nah, kalau informasi tertentu tuh yang gampang-gampang pertanyaannya. Who, when, where, apa lagi ya? WH question itu loh. Lu main sejak Who, when, where, how long, how many. Udah yang gitu aja, gampang-gampang. Itu informasi tertentu. Nah, di sini misalnya ambilnya yang where. Where does the conversation take place? Where? C. Po. Saya B. Aduh, ada yang B. Oke. Nah. Kuncinya mana? Kata kuncinya mana? Nggak tahu. Look at Lo dos farmer lihat para Iya, petani ini ngendi? di sawah. Di sawah. Nah, kalau workshop tuh apa sih workshop? Tempat kerja. Tempat kerja. Ya.
Bengkel. Kalau di sini konteksnya bengkel ya. Ya. Ya, oke, bengkel. Kalau farmer ke bengkel dandanin traktornya, ya kan? Tapi kalau di sini dia di rice field, di sawah. Lagi ngapain di sawah? Lagi mengamati. Mengamati. Lagi apa sih kalau pakai traktor ngapain? Membajak. Membajak ya, membajak. Oke, nomor 12, makna kalimat tadi ya, 12 makna kalimat ungkapan persetujuan. Oke. Kalian masih simpen loh ya, kisi-kisinya ada di depan kalian loh, lupa mesti sampai. Nah, makna kalimat yang Misus ambil apa sih? Kenapa sih si Hera bilang you are right? Itu maknanya apa? Kok Dewi juga bilang of course, berarti itu sebenarnya makna apa itu? Bahwa mereka saling setuju satu sama lain. Kamu bener, ya jelas. Nah, wes nyambung. Berarti mereka saling setuju. Oke, nomor 12A ya, Kak. Sekarang yang materi selanjutnya adalah food label. Misus ngambilnya makanan tidak sehat. Tapi ini membuat bahagia. Ya kan? Apa sih itu? Tostistos tuh kayak apa? Kayak apa? Itu plesetan apa? So, tujuan komunikatifnya buat apa? Sih. Nah, ya jangan lupa ya, kalau indikatornya tujuan komunikatif, berarti yang pertanyaannya insya Allah purpose. What is the purpose? Itu indikator soalnya seperti itu. Nah, purpose-nya buat apa nih kalau itu tadi udah dibahas loh. To give detailed information. Nah, ayo jangan lupakan. Kata kuncinya adalah detailnya ini, Kak. To give detailed information about the food. Oke. Ya, lanjut nomor 14. Informasi tertentu. Nah, gampang kan? Seperti yang Misus bilang, kalau informasi tertentu itu yang pertanyaannya mudah-mudah banget. Ini harus benar. Kebangetan bener. How many pieces? Suruh cuma ngitung piecesnya. 7 lah. Itu 28 kilogram or about 7 chips. Di nutrition facts-nya, Bu. Ya Allah, cuma 7 ya perhitungan. Tak baca ada cuma 7 chip. Cuma 7 keping, tapi kan bungkusnya besar. Ya, Lamis ini cuma 28 gram. Kecil. About 7 chips. Iya ya, ada di sini ya. Saya Misus buletin. Ini di sini kalau ada yang belum ketemu. Nih. Isinya bukan angin, Alena. Itu isinya adalah kalau hidrogen, kalau nitrogen nggak tahu. Coba kamu nanti search ya. Bahwa semua yang makanan yang gembung-gembung itu, ciki-ciki snack-snack kayak gitu, itu isinya ada hidrogennya, makanya baunya dengung. Bukan udara, dia memang harus kayak gitu. Gitu. Jadi itu gas. Nomor 15, informasi rinci. Nah, berarti informasi apa saja yang bisa kita dapat. Itu Misus ambilnya kayak biasanya. Strukturnya. The name of the product ada ya. The name of the product. Oke, Tostitos. Amount per serving ada ya. Terus ingredientsnya ada. Wes, oke. Nggak usah lihat yang lain kalau udah ketemu jawabannya mah. Udah, yuk lanjut. Nomor yang selanjutnya nomor 16 itu udah beda materi. Materinya adalah label obat. Nah, ini kenapa kok Misus ada 2 label? Karena kok di nomor 19, ya nomor 19 itu indikator soalnya adalah perbandingan struktur teks 2 labelnya. Udah sekalian aja Misus. Sekalian aja Misus, cari teks yang bisa dibandingkan 2 label. Nah, nomor 16 masih yang mudah, informasi tertentu. Ini kemarin udah keluar loh ya di PTS juga. The product is in the form apa? Liquid. Nah, liquid itu udah jelas banget. Yo, cuma nanti salah lumayan loh. Kalau kamu salah yang informasi tertentu, padahal harusnya nilainya 100, gara-gara informasi tertentu jadi nilainya 96. Jangan ya. Bisa, wes. Oke, 17. Ini sekalian aja. Oh, aku besok nggak paham, Bu. Gimana, Bu? Ya, itu masalah lo. Enggak.
Ya kamu nggak belajar sih. Ya, gimana? Ayolah menyimak. Bisa wes. Sini konsultasi sama Miss Yus ya. Oke, informasi tertentu kayaknya kok cuman kayak nomor 16 gampang. Jadi Miss Yus bikin kayak gini aja. Ini kayak yang kemarin. Ini yang mana nih? Kemarin kalian terjebak ya. Ya kan, kalian terjebak milihnya padahal bedanya sedikit. 1 dan 4 kan? Ini apa nih yang beda? Differences berarti perbedaannya. Wah, Flavor sama berat. Bu, kalau Beratnya? besok nilaiku jelek gak boleh dimarahin loh, Bu. Ah, tak marahin, pokoknya tak golei. Wis dibahas ya. 17 berarti. Apa cek? The manufacturer ada ya? Perbedaan menu ya. Yang satunya DG Health, satunya CVS Health. Oke, manufacturernya beda sama Flavor. flavornya beda. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Fungsinya beda. Fungsinya beda. Oke, terus substansinya beda nggak? Substansinya. Substansinya beda juga. Nah kan kalau di print kan lebih gampang. Ada beda ya? Ya Allah, Beda berarti ini semua. semua beda. Miss substance-nya itu artinya apa, lupa aku. Substansinya itu zatnya Kak. Ini kalau bisa disebut yang lebih gampang ya, ingredientnya deh. Tapi kan kalau ingredients biasanya asosiasinya ke bahan-bahan makanan. Nah makanya karena ini berupa obat, bisa ganti jadi substance gitu, zat. Zatnya sama nggak? Zatnya ada yang itulah. Yang satu cherry yang Bukan yang satu cherry ya. Itu tuh flavor. Rasanya. Rasa. Kalau substance itu ingredientnya dia. Jadi dalam satu obat itu mesti ada beberapa macam zat yang ada di dalamnya, terkandung beberapa zat di dalamnya ya. Umpamanya obat ini zatnya apa aja yang ada di dalam sini? Ini loh. Nah, kalau enggak ini nih, zat. Ini lebih lengkap lagi. Inactive ingredients, yaitu zat, itu substance-nya. Coba yang atas. Yang kecil Miss tulisannya. Ya, intinya ada deh di situ ya ingredient. Suspension itu artinya apa ya, Miss? Apa? Manufaktur itu Oral pabrik. suspension. Sebentar, Zahra tanya apa? Yang oral suspension yang bawah. Yang bawah, oral suspension. Di mana? Atasnya apa ini? Oh ini oral suspension. Jadi dia diteteskan di mulut. Es teh hangat, Miss. Es teh hangat. Senja. Diteteskan di mulut ya. Itu namanya oral suspension. Oke, itu ada tandanya kan? Nih. Jadi lewat mulut ya nanti obatnya. Manufaktur itu pabrik ya? Iya, pabrik atau produsennya. Oh iya, makasih Miss. Oke ya, berarti nomor 17 bonus ya Kak. 1, 2, 3, 4. Zatnya sama nggak sih? Yes. Ya mirip santan gam. Nah, nih zatnya sama. Jadi seharusnya ini pertanyaannya Mrs. ganti. The label have similarities harusnya. Similarities in. bonus. Similarity aja cuma satu. Have similarity. Nah, berarti kan jawabannya cuma satu actually ya. Bu, kalau besok nilaiku jelek gimana, Bu? Ya udah, kamu besok berkah. Banyakin ini, bagi-bagi rezeki sama orang ya. Biar nilainya bagus. Masa mesti. Siapa Tahu nggak Bu aku siapa, Bu? Apa? Tahu nggak Bu aku siapa? Kayaknya Danu deh. Ya, benar. Dadu, Bu. Dadu, saya Dadu, Bu.
Salah, Wi. Enggak, Bu. Bukan ya, bukannya nih. Aku Danu ini loh, saya Danu. Selanjutnya, guys, oke banget ya sih ada. Aduh, nomor 19 sudah ada jawabannya ya, Kak. Nomor 18, Aku besok relief tadi boleh apa? nonton Bu. Is. Wait. Ma? Meredakan. Meredakan. Oke, meredakan. Jadi persamaan meredakan apa? Is. Ya. Meredakan. Rise apa? Ras itu Meningkatkan. Meningkatkan. Salah betul. Iris? Menghilangkan. Menghapus. Belum sampai menghapus. Oke, meningkatkan. Increase? Meningkatkan juga. Sama juga. Oke, nah nomor 19 itu jawabannya. 1 dan 4 ya. Oke, jawabannya B udah jelas. Ada jawabannya. Oke, nomor sekarang yang M itu cariin teks yang pendek. Miss mau sate nggak Bu, tak beliin. Ya besok ya kalau nilaimu bagus. Yang Ya, sekarang. tapi jawabannya kasih aku loh Bu. Lah ini udah dikasih jawaban latihan soal. Ya bisa Ojo Bu, mau modal jawaban. Wes lanjut. Yo, procedure minuman, informasi tertentu. How many ingredient ya? Ini yang mudah-mudah. How many? 3. Cuma suruh yes, betul. Cuma suruh hitung ada 3. Aku bakal bingung. Hanya 10 coconut biskuit. Jangan dihitung ininya angkanya, cuma ditanyain bahan-bahannya apa aja, jenis-jenisnya loh ya. Jangan jumlahnya, bahan-bahannya. Oke, nomor 21 makna kata. Tik apa tik? Tik itu tebal. Tebal. Oke, tebal. Light apa? Light itu ringan. Kalau di sini bukan cahaya ya, ringan ya. Cahaya. Harusnya cahaya, tapi di sini ringan. Tin? Berat. Tin tuh. Tipis. Oke, fresh? Fresh. Baru. Segar. Kalau heavy? Berat. Ini pintar. Kalau pintar suka meremehkan diri sendiri. Jangan ya. Misalnya rampung wis do pinter Miss rampung Miss. Wis pinter kabeh. Amin. Wis aku mes salat sik Miss. Yo hati-hati. Mes salat. Bu, aku belum salat Isya, Bu. Asal jangan disolatin dulu ya. Wes yo. Aku butuh makmum, Bu. Dahar Miss, dahar salat Isya. Kok taat loh kalau kamu ribut aja. Ya kan sholat, Miss. Yo, the underline word, seto. Ini Mrs. kasih pertanyaannya, lupa belum kasih. Word. Saya tahu. Tak jewer terus aku ya. 21. Tuh Miss Berarti pelakunya. jawabannya apa? Saya tahu. B ya. Yes. B. Oke, sekarang yang F, makanan. Mamma mia fried rice. Apa Mamma mia fried rice? Nasi goreng mama. Nasi goreng. Ini sebenarnya cuma intinya bikin nasi goreng, gampang. Nomor 22 apa? Ini agak Indikator. bingung namanya. Kenapa bingungnya? Kan itu jadinya apa namanya di Boneless cut. Boneless cut. Kalau di sini apa namanya? File, chicken file. terus habis itu di-cut di chicken in the small pieces. Lah itu di preparation. Oke, Reza, wait satu-satu. Iya, kalau gini ya, file itu memang memang diiris, cuma dia tanpa tulang. Itu udah jelas itu adalah file ya. Wow. Berarti yang boneless. Kalau small dash itu masih dicop, masih dipotong-potong, tapi kotak-kotak gitu loh, potong kotak-kotak. Kalau large cut, yo koyo dada ngono ki to, dada ayam, paha ayam gitu kan, potongan besar dia. Kepala ayam ya juga enggak, Bu. Nyimak ya kamu ya. Slide cut berarti yang udah di file kemudian dipotong lagi gitu loh. Berarti sangat apa? Potongan tipis-tipis. Iya, itu bedanya. Nek boneless tanpa tulang ya. Dipotong tanpa tulang. Potongan saya gini biar enggak beda. Potongan tanpa tulang. Nah. Ayo lanjut. 23 apa ini?
Green apa sih? Green diapain? Di Giling. Digiling, diulek ya, digiling, diulek, pokoknya dihancurkan. Dihancurkan sampai dia berupa bubuk ya, berarti dihancurkan. Apa? Di smash? Smash apa? Smash chicken. Gue kelas B nih kene Bil. Ini semua ada. Smash apa? Smash. Enggak ya, nggak hancur. Smash pasti belum hancur. Smash tuh di Geprek, benar. Smash chicken kan ayam geprek. Terus grate diapain? Terus atau di apa gitu, Mas? Dikerus no. Keju taruh. Bu, baru dikeluarin aja, Bu. Oh. Dirap di gosok. Wes ya, beda ya. Ingat baik-baik kosakata yang hubungannya sama procedure. Lanjut, sekarang making kite, manual. Membuat apa nih? Layang-layang, betul. Aduh, kok udah di laying. Layang-layang. Langsung aja. Indikator soalnya adalah tujuan komunikatif. Betul. Terus indikatornya Misus pakai soal yang purpose. Apa nih berarti kalau kok C? Aduh. C. Nah, kok C? Kan namanya apa teksnya? Procedure. Berarti kan untuk menjelaskan secara step by step. Miss, aku mau terbang tanpa pilot ini, Miss. Ya hati-hati ya, kamu kan senja di kaki gunung, selamat. Udah lanjut. 25. What do we use to tie band can? What do we use? Bagaimana, apa yang kita gunakan untuk mengikat? Tie itu mengikat. Mengikatnya pakai apa? Pakai thread. Pakai thread ya, pakai benang. Oke. Pakai tampar. Bu. Nah, yo kuwi muamar senja, thread itu benang aja. Nek tampar nggak iso. Ini loh, nomor 3 kata kuncinya. Fasten securely, itu maksudnya biar ikatannya kuat pakai benang aja. Kamu pernah kan senja bikin layang-layang? Pernah. Oke, nomor 26. Ikatan cinta. Waduh. Nganu wi korban sinetron. 26. Informasi rinci. Why should we do it first with the cane? Apa yang kita lakukan pertama? Diapain cane? Cane itu apa sih? Sticknya gitu. Kaleng. Diapain tuh? Dibasahi. Cane itu kaleng, bukan kaleng, Kak. Jadi kalau layang-layang itu ada frame, ada bingkainya itu apa? Mangkok. No. Ada bingkainya itu loh. Bu, namanya aku apa? Bagong kelas 9G. Iya. Bukan sih, apa lidi bukan? Enggak, lidi terlalu ringan. Jadi apa sih? Kayak lidi pokoknya, lupa aku. Tapi lebih tebel. Jadi kayu kan? Ya itu ya. Apa ya? Bukan, enggak jadi ya jadi bambu bisa. Bilah. Aduh. Bilah bambu. Bu, Pandia 9H belum mandi, Bu. Iya, wis ra apa-apa. Ora, Misus juga nggak bisa membawi kok. Untungnya online. Bilah bambu berarti buat apa? Bilah bambunya kok dadak di apain dulu yang pertama? Difleksibelin biar dibasahi biar lentur. Dampen itu persamaan dari wet ya. Dampen itu membasahi. Sama membasahi sama dengan wet. Yes. Kalau mengeringkan apa, Bu? Apa ayo? Kering apa kering? Dry. Hair dryer. Hair dryer itu kan ngering rambut toh. Pinter gini. Dry, oke. Lawan katanya dry. 27 rujukan kata. Kalau rujukan kata seperti ini. Them itu berarti ke siapa maksudnya? Them itu apa? Bahasa Indonesianya? Kelompok. Bukan.
Mereka, betul. Glue them down. Glue diapain? Dilem. Lem lah mereka. Mereka suruh dilem. Rekatkan aja yang dilem aneh. Rekatkanlah mereka. Berarti diapain? Berarti di Frame-nya. di frame-nya. Yang direkatkan frame-nya. Ya, Mereka itu manusia. Yakin frame-nya? Papernya. Papernya. Cover itu Papernya. Yang di ini kan? covernya. Berarti yang dilem apanya? Paper. Papernya. Sheet of paper. Dilem dia butuh apa sih di sini? Berarti papernya yang dilem. Nah, hati-hati. Tadi papernya tuh dilipat dulu baru direkatkan. Betul, dilem. Wes, lanjut. Present past continuous. Nomor 28 apa nih? A. Kenapa A? I'm going Visit. Kamu jangan lupa ya. Ini ada tulisannya. Wait. Ada tuh di sini. Baik tuh. Miss, Iya. bahasa Inggrisnya apa dia bau itu apa, Miss? Apa? Bahasa Inggrisnya apa dia bau? Isi apa bau? Stinky? Boleh. Dia laki-laki apa perempuan? Iya, boleh. Wes, tuh selalu pakai verb one ya. Tuh ditambah verb one. Kalau grammarnya tuh verb one. Jangan lupa. Setelah kata tuh itu verb one. Kata kerja bentuk pertama. Berarti kata kerja bentuk pertamanya adalah visit. Oke, jangan lupa. Kemudian selanjutnya. Aduh, ini harus bergerak. Selanjutnya adalah living. Kok living? I'll apa nih? Be living. Be living. Berarti dia pakai bentuk apa? Bentuk Kalau yang ini tuh Future continuous. future continuous tense sih pasti ingat ya. Dia pakai future continuous tense. Oke, Aku mau belajar bahasa Jawa wae, Bu. Yo seso neh. Oke, I'll itu kepanjangan dari I will. Oke, jangan lupa. I will love you forever. Oke, nomor 30. She will have bla 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 it soon. Will have apa? Setelah have tadi pakai apa? Finished. Finished. Betul. Ini berarti pakai present perfect tense. Aja lali. Tapi iki kok ora nyambung wis ra ngomong latihan. Kemudian selanjutnya nomor 31 sampai 33 yo. Antara Elma sama Denisa. Mereka bilang apa sih? Will be helping. Sorry Elma, kamu bisa lihat deh. Dia pakai present, pakai past, future. Jadi Elma sama Denis ini baru bercakap-cakap. Si Elma bilang mau datang ke rumah Denisa jam 4. Nah, Denisa bilang sorry ya El. Aku sedang ini. Bu, di sini Berarti apa? hujan, di rumah Miss Yus hujan enggak? Enggak ya. Sedang apa ini? Sedang Berarti yang Will be helping. will be. Itu 31 ya, Miss? Dia sudah belum? Iya, 31. Udah belum ya? Dia sudah datang ke rumahnya apa baru rencana? Baru rencana. Nah, berarti rencana. Oke, maaf Elma, aku akan sedang. Nah, berarti yang mana? Berarti dia sejak pakai katanya mau future continuous tense. Sekarang yang 32. No, let me go to your house. Lagi masih pengen, ya udah deh jam 4 nggak bisa. Denisa pengen datangnya jam 6.30.
Yo wes, tak neng rumahmu jam 6:30 yo. Elma masih menjawab, no, nggak iso, ya. Yo. My family and I Are having dinner. Are having dinner at that time. Sudah, ini masih rencana atau dia udah datang belum ya? Rencana. Masih Ini rencana nanya lagi Hujan, Bu, kan? gimana, Bu? Having, Miss. Berarti I will apa? be- Nah, will be having lagi, masih rencana lagi. Yo wes Rencana apa wes itu? yo. Wibi semua aja. Ya udah will be aja semuanya. Iya, karena dia masih rencana jam segitu. Saya Rencana ada apa ya, Miss? good suggestion. Yes, betul. Suara kurang. Oke, ada. Oke, lanjut. Sekarang nomor 34, present perfect. Unsur kebahasaan Miss ambilnya dialog rumpang ya. Yuk, sekarang lihat ininya saja. Subjeknya adalah your English speaking. Jawabanmu apa? Your English speaking tunggal apa jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti yang mana? Has improved, Miss. Berarti antara A sama B. Jawabanmu yang mana? B. B, karena sudah meningkat. Oke, betul. Sekarang nomor 35. Were participating. Where participating? Kenapa kok where? My friend Karena and dua I. orang bukan cuma dia. Ayo, Reza kamu lupa. Since October. Since sama more. Oh. Have, Miss, berarti have. Have no. Harus ditambahin have-nya kah, Miss? Apanya? Nggak usah participate aja, nggak usah harus ditambahin have-nya. Yang mana? Oh iya, karena ada kata kuncinya since October. Itu kan since itu untuk present perfect tense. Kata keterangan waktu untuk present perfect tense. Diingat, kalau nggak subjeknya, kalau nggak kata keterangan waktunya. Oke, lanjut lagi biar tambah ngerti. Nah, sekarang nomor 36. Itu yang mana? Miss, ini udah mau lebih batas loh, Miss. Iya, ini udah selesai, Danu. Aku tak sholat sih ya, Miss. Oh, tinggal sedikit weh. Makanya ditunda-tunda kira apa, Miss? Soalnya agama lebih penting daripada bahasa Inggris. Ke nomor 36, Danu. Ayo, 36 apa? Bisa aku menang wae salah aku, Miss. Yo, Senja. Betul tak tunggu. Senja apa? Ayo, kan biasanya pakai ilmu kebatinanmu benar. 36 yang mana? Yang have prepared, have forgotten, have waited for, have been gone, atau have taken? Dian. Oh, Dian. Apa yang mana? Bagong itu Dian, Miss. B, Miss. B itu yang mana? Ada babe bobe. Nomor 36 yang mana ini? Kamu pilih aja di kotak bawah. Bagong itu sama Abil. Yo, Bagong. I know you, apa maksudnya I know you? I know you. Translate dulu, Senja. Saya tak translate, Miss. I know you. Aku know. Have prepared itu aku udah tahu kok. Aku sudah tahu bahwa kamu sudah mempersiapkan dengan sangat keras. Berarti yang mana? Sudah mempersiapkan. Yang mana? Have prepare. Oke, sekarang 37 nunggu senja selek subuh. Nomor 37. I'm afraid. I'm afraid apa? Have forgotten. Aku takut titik-titik. I forgot. Aku takut. Abil, Miss, takut. Iya, Abil baik kok. Aku takut aku lupa liriknya. Nah, oke. Jadi si Raka Kata itu siapa, Bu? pengen Pasti dia aja jelek-jelek. nyanyi. Iya. Laimu. Omongannya lebih Sejak pakai Nabil. Oke, sekarang nomor 38. Ya Allah, astagfirullah. Ini kebalik sih. 38.
Ini dulu kebalik ya 39 masa di sini. 39 dulu, 39. Titik deep breath. Aku titik mengambil nafas. Taken. Taken, betul. I have taken. Aku telah mengambil. Miss itu yang ngasih tahu aku, Miss. Nah, Raiso. Iya. Aku, Miss. Lindu aja. Rasa kado tau Nabil. Oke, nomor 38. Beside, I toilet many times. Saking groginya, dia titik-titik ke toilet. Kepising. Has been gone. Dia pergi ke toilet terus. Iki duduk danu koyone. Bukan, Bu. Wes Ya Allah, aku belum bisa ngomongin weh. Aku jawab. Santai ini benar alhamdulillah. Besok nilainya bagus wes. 40. Your family titik-titik your best performance on the stage. Wes toh tenang weh, tenang no pikirmu. Tidak usah apa jenenge nervous, gak usah bingung. Pokoknya keluarga kamu titik-titik performan terbaikmu di atas panggung. Berarti apa? Have waited. Have waited, betul Bill. Oke. Danu. Iya lagi. Wah, iki melu-melu. Oke ya, katanya tadi udah overload ya sampai jam 8 Mrs. ya. Oke, semoga sukses buat besok ya anak-anakku semua, kalian pasti bisa. Turu. Oke, Amin ya rabbal alamin. belum. Siapa yang mau menutup? Ini memimpin doa penutup. Aku bu. Siapa? Wait. Ada yang bertanya siapa? Pasong. Yo gong se. Ya gimana? Ini gak ada ide kan? Ya Dede gimana Dek? Ada. Apa Dek? Ada ide enggak ya? Tidak Ibu, aduh kamu tidak membaca selembar Ya Allah, kertasnya. Aduh Ibu. Menyontek. Aduh gimana ini? Ya Allah. Aduh Dede, tidak ada isi Dede. Super dedek tidur Tidak pakai tahu, tidak pakai isi Dede. Berisik Bu. Super dedek. Super Dede. Rasa Besok oke ya, semangat semuanya. Pokoknya Misus yakin kamu masih bisa melakukan yang terbaik. Harapan Misus di kamu ya, bukan wish tapi hope. Misus masih berharap nilai bahasa Inggris 8 semua minimal. Amin. Semoga bisa lebih baik lagi. Yuk, yang bisa on cam dulu ya. Amin. Ya, on cam dulu guys. On cam guys. Oke, slide Ya, pertama 1, 2, 3 cekrek. Wah, ada Danu. Ada Nabil pakai namanya Senja. Ada Dede and Friends. 1, 2, 3. Wait. Balen nih. 1, 2, 3. Ngeri. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, bagus ya Umar. Ada Caca. 1, 2, 3 Farel bersaudara. Lanjut. Cekrek, lanjut, cekrek, 6 slide lo guys ini. Wes ya. See you again. Pokoknya Misus berharap sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi Iya pose, let's say hamdalah together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah ya, thank you ya sudah hadir. Dah.